Bab 11. Suami tampan dadakan. Jaga ucapanmu, Jisya. Sentap pria itu tak menerima kata-kata kasar Jisya yang menghinanya barusan. Kau sudah marah. Kau mau membela dirimu. Memang apa yang salah dari ucapanku? Bukankah kau memang menjijikan? Apa kau sadar jika kau baru saja melakukan perzinahan dengan kakak calon mantan istrimu sendiri? Kalian berdua memang benar-benar sama menjijikan, ucap Jisya penuh penekanan. Lah, tamparan Sasa mendarah di pipi adiknya, tak menerima perkataan sang adik yang menghina perbuatannya bersama dengan Malvin. Jangan sok suci kamu, Jisya, bentak Sasa menatap murka adiknya itu. Jisya memegang pipinya dan balas menampar kakaknya. Bagi Sasa kesakitan saat mendapat tamparan keras dari sang adik. Kenapa kalian berdua marah? Bukankah itu kenyataannya? Bukankah kalian berdua sudah melakukan hal-hal yang menjijikan sehingga membuat kakak sendiri hamil dari laki-laki bajingan ini? Tunjuk Jisya kepada Malvin. Bilang saja jika kau iri. Kau cemburu karena aku bisa mendapatkan Malvin, dan yang pasti Malvin tidak jadi menikah denganmu, iya kan? Sini Sasa kepada adiknya. Iri? Kakak bilang aku iri. Yang ada aku malah bersyukur karena aku tidak jadi menikah dengan laki-laki tukang selingkuh seperti dirinya ini. Dan laki-laki yang berselingkuh akan sangat sulit untuk menghilangkan kebiasaan buruknya yang tercela itu. Dan seharusnya kakak juga harus lebih waspada ke depannya. Saat nanti dia sudah menjadi suami kakak, mustahil dia juga akan melakukan hal yang sama di belakang kakak nanti, yang akan membuat kakak menyesal telah menikah dengannya. Tunjuk Jisya kepada Malvin. Jangan kurang ajar kamu pada calon kakak iparmu, Jisya, bentak Mama Sua yang tiba-tiba datang. Dan tentu saja kedatangan Mama Sua akan berhasil membungkam mulut gadis itu, karena Jisya selalu tak berdaya di hadapan Mama dan juga papanya. Kecuali wanita parubaya itu sudah melewati batas seperti semalam, di mana suaminya begitu direndahkan oleh mamanya. Kekacauan apalagi yang akan kamu timbulkan kali ini, Jisya? Tambah Mama Sua bertanya kepada gadis itu. Jawab Mama, Jisya. Bentak Sua mendorong kasar bahu putrinya. Jisya memilih membalik badan dan melangkah naik ke atas kamar, memilih untuk menghentikan pertengkaran yang akan semakin menjadi-jadi jika dia terus meladeni mereka semua. Dasar anak kurang ajar kamu, Jisya. Durhaka kamu sama Mama. Mama sedang berbicara dengan kamu, tapi kamu malah pergi begitu saja. Semenjak kau sudah menikah dengan satpam miskin itu, kau sudah berubah menjadi anak durhaka, anak kurang ajar, dan suka melawan kata-kata orang tua. Mama Sua masih memarahi putrinya itu meski gadis itu sudah menghilang di pandangannya. Setelah memakai putrinya yang terus saja melangkah naik ke atas tanpa menghentikan langkah gadis itu, Mama Sua kembali melihat ke arah Malvin yang masih berdiri diam di tempat. Percaya atau tidak, Mama semua malah tersenyum kepada pria itu sembari meminta maaf atas sikap putrinya yang sudah mengeluarkan kata-kata kasar kepada pria itu. Sungguh di luar dugaan, bukan? Padahal jelas-jelas Malvin adalah laki-laki yang baru-baru saja hampir mempermalukan keluarga besarnya. Jika tidak ada yang ingin menikahi Jisya, tapi karena materi, semuanya bisa berubah. Bahkan harga diri seolah tidak ada apa-apanya. Setelah menimbulkan sedikit drama di rumah keluarga kekasihnya, akhirnya Marvin
pamit pulang. Di mobil pria itu terdiam dan menatap lurus ke depan sembari mengemudi dan mengingat apa yang baru-baru terjadi sebelum upacara pernikahannya dengan Jixia. Flashback. Berapa dana yang kau butuhkan? Tanya seorang laki-laki yang duduk di atas kursi kebesarannya. Sembari membelakangi Malvin yang membuat pria itu tidak bisa melihat wajah laki-laki yang sedang duduk di hadapannya itu. Lumayan banyak, Tuan. Dana yang saya butuhkan sangat besar sehingga tidak ada satupun perusahaan yang berani untuk meminjamkan saya dana sebesar itu. Karena mereka semua tahu jika perusahaan saya sudah diambang kebangkrutan dan mungkin sebentar lagi akan gulung tikar. Jelas Malvin yang membuat wajah sedih dengan harapan pria itu mau mengeluarkan dana untuknya. Tampak laki-laki itu menarik tipis sudut bibirnya. Aku tidak masalah jika ingin mengeluarkan dana berapapun yang kau butuhkan. Aku akan tetap menyanggupinya, tapi dengan satu syarat. Ucapan pria itu menggantung. Malvin mengerut. Apa Anda ingin sebuah jaminan? Tapi maaf, kalau sebuah jaminan Anda pasti sudah tahu kalau saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Karena perusahaan saya saja sudah berada di ambang kebangkrutan yang mungkin sebentar lagi akan gulung tikar. Jelas Malvin takut kalau sampai pengusaha itu juga sama seperti yang lainnya tak ingin mengeluarkan dana untuk perusahaannya. Tidak, bukan itu yang saya inginkan. Saya hanya menginginkan seseorang wanita. Ucap pria itu kembali menggantung ucapannya. Wanita? Apa maksud Anda, Tuan? Saya tidak mengerti wanita seperti apa yang Anda inginkan. Bukankah pengusaha kaya raya seperti Anda bisa mendapatkan wanita yang seperti apa saja yang Anda inginkan? Dan mungkin Anda juga tidak kekurangan wanita di sisi Anda, Tuan. Jawab Malvin heran mendengar permintaan lawan bicaranya itu. Anda benar juga. Tapi yang saya inginkan itu adalah wanitamu. Kata laki-laki itu membuat Malvin terperanjat kaget. Apa? Wanitaku? Apa maksud Anda, Tuan? Sedikit meninggi dadanya karena kurang suka dengan permintaan dari pria tersebut. Aku tidak masalah. Jika kau mengatakan kau tidak mau, mungkin kau bisa bersiap-siap untuk menjadi seorang gembel di jalanan. Ucap pria itu seperti sebuah ancaman, sembari menyeringai dan masih setia membelakangi Malvin. Seketika raut wajah pria itu kembali berubah saat menyadari sikapnya yang kurang pantas dalam bersikap. Padahal dia sangat membutuhkan dana dari perusahaan pria itu. Maafkan sikap saya yang sudah lancang tadi, Tuan. Sebenarnya saya kurang mengerti maksud Anda. Wanita saya? Wanita mana? Yang mana yang Tuan maksudkan itu? Yang pasti aku tidak mau wanita bekasmu. Tapi aku mau calon istrimu yang masih bersegel tentunya. Ucap pria itu membuat Malvin lagi dan lagi tersentak kaget dan berpikir bagaimana pria itu bisa tahu jika dia memiliki calon istri dan berkata wanita bekas, seolah-olah pria itu tahu jika dia memiliki seorang wanita selingkuhan. Maksud Anda? Tanya Malvin lagi untuk memastikan semoga saja apa yang dipinta oleh laki-laki itu hanya kesalahan dalam pendengarannya. Maksud saya, Jixia Nidia, bukan Sasa selingkuhanmu, tapi calon istrimu yang tinggal beberapa hari lagi akan menjadi istrimu. Ucap pria itu terdengar jelas dan begitu lantang jika yang diinginkannya itu adalah Jixia, calon istri dari pria itu. Malvin mengepal erat kedua tangannya sehingga memperlihatkan tulang belulang punggung tangan pria itu. Jujur saja, meski pria itu berselingkuh dengan Sasa, tapi tak bisa dinafikan jika dia sangat mencintai Jixia, calon istrinya itu.
perselingkuhan dengan sasar hanya untuk memuaskan hasratnya, karena Jisya tidak mau disentuh olehnya sebelum mereka halal menjadi suami istri. Tapi demi bisa menyelamatkan perusahaannya yang kini berada di ambang kebangkrutan, Alvin tak punya pilihan selain hanya bisa menyepakati perjanjian yang sangat bertolak belakang dengan keinginan hati pria itu. Tapi Tuan, tinggal beberapa hari lagi saya akan menikah dengan Jisya. Mana mungkin saya untuk membatalkan pernikahan di antara kami itu, Tuan? Alvin masih mencoba untuk meminta belas kasihan dari pria itu, sembari sedikit memelas dari nadanya. Sudah aku katakan tadi, yang aku inginkan itu adalah calon istrimu. Mau atau tidak mau, aku tidak peduli. Tapi ingat, siapapun tidak akan ada yang bisa hidup bersama dengannya, karena Jisya dia adalah milikku. Tegas pria itu kemudian berdiri dari duduknya dan mengambil masker menutupi wajahnya, berjalan keluar dari ruangannya, meninggalkan Malvin bersama sekretarisnya di dalam ruangan itu. Bab 12. Karena hari ini adalah akhir pekan, Jisya masih lena dalam tidurnya. Beruntung dia masih bertanggal merah sehingga tak ada jika dia melewatkan waktu sholat subuh. Tiba-tiba sebuah tangan lebar menyentuh pipi wanita itu, di mana masih sangat jelas tampak memerah bekas tamparan Sasa semalam. Merasa ada yang mengusik wajahnya, gadis itu mulai tersadar dari tidur panjangnya yang begitu pulas. Perlahan dia mulai membuka kedua kelopak matanya untuk melihat siapa yang sedang mengusik tidurnya. Netranya bertemu dengan netra pria tampan yang duduk di sampingnya sembari membelai lembut pipinya. Di mana kau mendapatkan bekas di wajahmu ini? Tanya Arga pada Jisya. Wanita itu berpikir dia sedang mimpi dan buru-buru mengecek matanya dengan segera menundukkan dirinya. Mas, kamu sudah pulang. Kapan kamu pulang? Bukannya menjawab, tapi dia malah balik bertanya. Baru saja. Siapa yang sudah menyebabkan wajahmu seperti itu? Lanjut pria itu masih menelis bekas tamparan yang berada di pipi istrinya itu. Jisya memegang pipinya kemudian menggeleng. Oh, ini tidak terlalu sakit kok. Jisya seperti tak ingin mengatakan siapa yang sudah menamparnya. Kamu sudah sarapan, Mas? Lanjut Jisya. Sudah. Singkat pria itu tampak tak suka dengan sikap istrinya yang tidak mau jujur. Sudah. Kamu sarapan di mana? Di mana saja, jawab pria itu datar. Jam berapa ini? 10 pagi. Apa? Pukul 10 pagi? Astagfirullahaladzim. Ternyata aku terlambat bangun. Gadis itu bergegas turun dari ranjang dan berlari kecil masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Beberapa menit berlalu, gadis itu sudah selesai mandi. Dia langsung keluar dari kamar mandi memakai kimono menuju ruang ganti dan langsung memakai pakaiannya. Setelah dari ruang ganti, Jisya keluar menuju kursi meja rias dan mendudukkan dirinya berniat untuk mengeringkan rambutnya. Belum sempat gadis itu menghidupkan pengering rambut yang berada di tangannya, tiba-tiba seseorang berdiri di belakangnya, kemudian mengambil pengering rambut tersebut dan mengeringkan rambut gadis itu. Jisya sedikit tersentak kaget atas tindakan suaminya itu yang tiba-tiba saja. Kamu baik-baik saja kan, Mas? Kamu tidak lagi sakit kan? Tanya Jisya karena dia merasa sedikit aneh dengan tingkah laki-laki itu. Memang kenapa denganku? Apakah perlu menunggu sakit baru aku bisa membantu istriku untuk mengeringkan rambutnya?
Jawab pria itu kembali bertanya. Jisya tak menjawab lagi ucapan suaminya. Wanita itu terlihat berdiam menatap intens wajah tampan suaminya melalui pantulan cermin. Mas, panggil gadis itu tiba-tiba. Arga hanya berdiam menjawabnya dengan kedua mata masih tertuju kepada rambut sang istri yang sedang ia keringkan. Kenapa kamu menutupi wajahmu itu dari orang-orang, Mas? Entah apa yang berada dalam pikiran wanita itu, sehingga dia tiba-tiba mempertanyakan itu pada suaminya. Tanpa gadis itu sadari, dia mulai peduli dengan suaminya. Padahal pernikahan di antara mereka hanya karena Jisya yang tak ingin menikah dengan Rian, laki-laki angkuh yang memiliki banyak wanita simpanan di sekelilingnya. Jari-jari pria itu terhenti sejenak. Kemudian ia kembali melanjutkan aktivitasnya untuk mengeringkan rambut istrinya. Menutupi? Tidak, aku tidak menutupi wajahku. Aku tidak memakai topeng di depan orang-orang. Jawab pria itu terdengar lucu, tapi dengan wajah yang tanpa ekspresi. Hahaha, Jisya tertawa melihat wajah suaminya. Arga mengerut. Apa ada yang lucu? Tanyanya mengangkat pandangan dan melihat istrinya melalui pantulan cermin setelah dia mematikan pengering rambut yang berada di tangannya usai rambut gadis itu kering. Jisya masih tertawa dan membalik badan kemudian memegang kedua rahang suaminya. Bicara kamu itu terdengar lucu, tapi wajah kamu malah terlihat aneh yang datar seperti tembok. Coba kamu bisa tersenyum sedikit, pasti kamu akan terlihat sangat tampan. Wanita itu sedikit menarik kedua sudut bibir suaminya, menyuruh pria itu untuk tersenyum. Arga mengikuti ucapan gadis itu dan tersenyum dengan wajah yang dipaksakan. Jisya kembali terkikik. Tidak seperti itu konsepnya, Mas. Berdiri dari duduknya dan mengambil jilbab berniat untuk turun ke bawah. Kau mau kemana? Tanya Arga padanya. Mau ke bawah, Mas. Terus mau kemana lagi? Jawabnya santai. Apa kau tahu apa yang terjadi di bawah sana? Pria itu membuat Jisya tak mengerti apa maksud darinya. Terjadi? Memang apa yang terjadi di bawah sana, Mas? Bertanya dengan wajah heran. Kamu sudah melangsungkan acara pernikahannya bersama dengan mantan calon suamimu. Jawab Arga seketika merubah raut wajah wanita itu. Kak Sasa menikah dengan Malvin? Jadi pernikahannya diadakan hari ini? Gumam gadis itu yang masih bisa didengar oleh suaminya. Kenapa? Kau tidak bisa menerima kenyataan tentang mantan calon suamimu yang malah menikah bersama dengan kakakmu? Tanya pria itu menatap seksama wajah istrinya. Apa aku terlihat begitu menyedihkan sehingga kau mempertanyakan itu padaku? Jisya balik bertanya. Aku hanya bertanya, siapa tahu saja kau masih belum bisa move on dari kekasih hatimu itu. Ujar pria itu seperti sebuah sindiran yang terdengar di telinga Jisya. Kekasih hatiku tidak terdengar buruk. Melewati suaminya dan masuk ke dalam ruang ganti. Tak berapa lama wanita itu kembali keluar dengan memakai gaun yang sederhana tapi tampak sangat elegan di tubuhnya. Ayo kita turun ke bawah. Ajak Jisya menarik lengan suaminya. Di bawah sana ada lumayan banyak keluarga pihak dari ayahmu. Apa kau tidak malu jika mereka tahu kalau kau hanya menikah dengan seorang satpam? Tanya pria itu. Jisya tersenyum dan cuk. Wanita itu mencium pipi suaminya yang membuat Arga sedikit kaget atas tindakan berani istrinya. Jika kita tidak turun ke bawah, mereka akan menganggap kita pecundang.
persetan dengan apa yang akan mereka katakan. Aku tidak peduli. Lagi pula aku lapar. Aku mau menghabisi semua makanan enak di bawah sana. Ucap Jisya memeluk lengan suaminya. Arga menarik tipis sudut bibirnya dan mengikuti langkah kaki istrinya yang mulai berjalan sembari menarik lengannya. Sebelum turun ke bawah, Arga kembali memakai topi dan kacamata putih miliknya. Setibanya di bawah, semua anggota keluarga dari pihak ayah Jisya melihat suami wanita itu dengan pandangan remeh, karena mereka semua tahu kalau Jisya menikah hanya dengan seorang satpam. Jadi ini suami Jisya. Apa sudah habis laki-laki dalam dunia ini sehingga kau memilih menikah dengan satpam dari kalangan bawah? Tanya sepupu Jisya menatap sini suaminya, suami sepupunya itu. Sepertinya mereka semua memang sudah menyusun strategi untuk menghina suami Jisya. Benar, sepertinya kau sudah disantet oleh laki-laki ini, Jisya, sahut sepupu Jisya yang satunya lagi memperhatikan penampilan Arga dari bawah sampai atas, yang baginya terlihat sangat norak dan kampungan.